Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hero Hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Miss Alsi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cara mengubah bentuk pecahan. Disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah pecahan biasa. Terdapat dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni. Sedangkan jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Contoh pecahan murni sebagai berikut: 2/5, 6/10, 11/40, 10/21. Nah, pecahan berikut merupakan pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Selanjutnya, pecahan tidak murni sebagai berikut: 7/5, 21/14, 15/7, dan 9/2. Pecahan berikut merupakan pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh 12/5. Kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun. 12 dibagi 5. Maka yang mendekati 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu kita kurang, sisanya 2. Sehingga 2 menjadi bilangan bulat, sisanya menjadi pembilang dan penyebutnya tetap 5. Contoh kedua, 27/4. Kita bisa menggunakan pembagian bersusun. 27 dibagi 4 mendekati 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Lalu kita kurangkan, sisanya 3. Sehingga 6 menjadi bilangan bulat, 3 menjadi pembilang, dan penyebutnya tetap sama, yaitu 4. Berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh 1 1/6, 2 3/4, 4 10/15, 6 2/3. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh 1 2/5. Maka caranya adalah 1 dikali 5, kemudian hasilnya ditambah 2. 1 kali 5 sama dengan 5, ditambah 2 sama dengan 7, menjadi 7/5. Contoh berikutnya, 2 3/8. 2 dikali 8 sama dengan 16, 16 ditambah 3 sama dengan 19, maka hasilnya 19/8. Contoh berikutnya 4 7/9, maka 4 dikali 9 sama dengan 36, 36 ditambah 7 sama dengan 43, maka hasilnya 43/9. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mengandung nilai di belakang koma dan nilai tersebut berkelipatan 10. Contoh 0,5, 0,25, 0,40, 0,008, dan seterusnya. Mengubah desimal ke pecahan biasa. Cara mengubah desimal ke pecahan biasa yaitu mengubah penyebut pada pecahan desimal menjadi bilangan kelipatan 10, seperti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang perlu kita ingat, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Contoh 0,5. Dapat kita lihat di belakang koma hanya ada satu angka, maka hasilnya 5/10. Contoh kedua 0,25. Kita lihat di belakang koma ada 2 angka, maka menjadi 25/100. Selanjutnya 0,08. Di belakang koma ada 2 angka, maka menjadi 8/100.
Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke desimal. Ada dua cara. Cara pertama yaitu mengubah penyebut pada pecahan biasa menjadi bilangan kelipatan 10, seperti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 2/5. Mari kita perhatikan penyebutnya. 5 dikali berapakah agar penyebutnya menjadi kelipatan 10? Iya, dikali 2, maka pembilang juga harus kali 2, menjadi 4/10. Lalu kita tulis angka pembilangnya 4, kemudian terdapat satu angka 0 pada penyebut, maka dapat digeser ke kiri satu langkah dan tambahkan 0, menjadi 0,4. Contoh kedua, 1/4. Maka 4 dikali berapakah yang hasilnya menjadi kelipatan 10? Betul, kali 25. Maka pembilang juga harus kali 25, menjadi 25/100. Lalu pembilang kita tulis dan perhatikan penyebut. Terdapat dua angka 0, maka digeser ke kiri 2 langkah, 1, 2, lalu tambahkan 0, menjadi 0,25. Selanjutnya 2/25. 25 dikali berapakah agar kelipatannya 10? Ya, kali 4, maka atas juga harus kali 4. Sehingga hasilnya 8/100. Pembilang kita tulis 8, kemudian perhatikan penyebutnya terdapat dua angka 0, maka digeser ke kiri 2 langkah. 1, karena tidak ada angka lagi bisa kita tambahkan 0. 2, kita tambahkan 0 lagi menjadi 0,08. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Cara keduanya yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun apabila penyebutnya bukan dari kelipatan 10. Contoh, 3/8. 3 dibagi 8 sama dengan kan nggak bisa. Maka kita tambahkan 0. Maka atas juga kita tambahkan 0, 30 dibagi 8 sama dengan yang mendekati 3. 3 dikali 8, 24. Lalu kita kurangi menjadi 6. 6 dibagi 8 tidak bisa. Tambahkan 0 kembali. 60 dibagi 8 yang mendekati adalah 7. 7 dikali 8 sama dengan 56. Lalu kita kurangkan, sisanya adalah 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Lalu kita kurangkan, hasilnya habis. Sehingga 3/8 bilangan desimalnya adalah 0,375. Berikutnya, mengubah desimal ke bentuk persen. Cara mengubah desimal ke bentuk persen yaitu dengan mengalihkan 100. Contoh, 0,8 kali 100. Nah, untuk perkalian desimal lebih mudah dengan cara berikut. Karena ada satu angka di belakang koma, bisa kita coret 0-nya 1 menjadi 8 dikali 10. Jadi 80%. Contoh kedua, 0,25. 0,25 dikali 100. Terdapat dua angka di belakang koma, maka kita bisa menghilangkan 0-nya 2, 1, 2, sehingga tinggal 25 dikali 1, menjadi 25%. Selanjutnya, persen. Persen adalah pecahan per 100. Contoh, 3%, 10%, 25%, 80%. Mengubah pecahan biasa ke persen. Cara mengubah pecahan biasa ke persen yaitu dengan cara mengalihkan 100%. Contoh, 2/5 dikali 100. 2 dikali 100 dibagi 5. Menjadi 200 dibagi 5 sama dengan 40%. Contoh kedua, 6/8 dikali 100%. 6 dikali 100 dibagi 8 sama dengan 600 dibagi 8
Hasilnya 75%. Berikutnya, 10/20 dikali 100%. 10 dikali 100 dibagi 20, sama dengan 1000 dibagi 20, yaitu 50%. Berikutnya, mengubah persen ke pecahan biasa. Cara mengubah persen ke pecahan biasa yaitu dengan mengubah penyebut menjadi 100. Contoh, 60% sama dengan 60/100, sehingga dapat disederhanakan. Kita sama-sama bagi 20 menjadi hasilnya 3/5. Contoh kedua, 85% sama dengan 85/100. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 menjadi 17/20. Contoh ketiga, 4% sama dengan 4/100. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi 1/25. Mengubah persen ke desimal. Cara mengubah persen ke desimal yaitu dengan membagi 100%. 28% sama dengan 28/100, sehingga hasilnya 0,28. 60% sama dengan 60/100, maka hasilnya 0,60. Selanjutnya, 3% sama dengan 3/100, maka hasilnya adalah 0,03. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan mengenai mengubah bentuk pecahan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.